Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi waktu yang mudah-mudahan waktu ini adalah waktu yang penuh berkah bagi kita sekalian. Di kesempatan kali ini sebelum kita memulai kajian untuk kesempatan siang hari ini, kita doakan kepada Ibu Eka yang merupakan rekan dari ibu-ibu yang ada di kaum muslimah yang ada di Oman. Tadi dikabarkan meninggal dunia. Kita doakan dengan doa berikut ini: Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waqsilha bil ma'i wasalji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al jannata wa a'idha min adzabil qabri wa adzabin nar. Ya Allah, ya Rabb kami, rahmatilah dia, rahmatilah Bu Eka, ampunilah segala dosa-dosanya, dan berilah kepada dia itu keselamatan, dan ampunilah segala dosa-dosa yang ia perbuat. Sucikanlah ia dari dosa-dosa sebagaimana Engkau mensucikan baju yang kotor menjadi putih kembali, yaitu bersih dari noda-noda dosa, dan berikanlah ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan, begitu juga kepada teman-teman yang ditinggalkan, dan juga ya Allah berikanlah balasan yang terbaik untuknya, untuk amal-amal baiknya dan amal-amal solehnya, dan juga untuk amal-amal yang menjadi bekas-bekas amalannya, dan juga masukkanlah dia dalam surga, jauhkanlah dia dari siksa neraka, dan jauhkanlah dia juga dari siksa kubur, dan ya Allah berikanlah kesabaran dan ganti bagi keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan keluarganya ya Allah berikanlah kesabaran, begitu juga dengan rekan-rekannya dan teman-temannya diberikan juga kesabaran yang tiada putusnya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Akramul Akramin, kabulkanlah doa-doa kami ini. Baik, selanjutnya kita melanjutkan materi kita, insyaallah yang akan kita kaji. Ini adalah pembahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana sebagaimana permintaan kita akan mengkaji dari kitab Bulughul Maram tersebut dari kitab solat, dari pembahasan kitab solat. Kali ini kita akan melihat pembahasan kitab solat. Kalau di terjemahan yang ibu-ibu miliki dari Syarah Bulughul Maram karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, terbitan dari Elba, di halaman 99. Di halaman 99. Nah, di sini kita akan melihat pembahasan tentang sholat mulai dari bab pertama, yaitu waktu-waktu sholat. Nantinya setelah pembahasan ini ya sekitar 30 menit ya, kita kemudian bertanya jawab. Mudah-mudahan materinya dipahamkan, dan ada yang kurang jelas nantinya bisa ditanyakan nanti kepada kami. Ada catatan kaki yang diberikan di terjemahan kitab As-Shalah. Menurut bahasa, sholat itu artinya ad-du'a, artinya adalah doa. Sedangkan menurut syariat, sholat adalah ibadah yang sudah ma'ruf, sudah dikenal. Maksudnya sudah ma'ruf, sudah dikenal di sini diawali dengan takbiratul ihram, dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu, lalu diakhiri dengan salam. Lalu di halaman yang sama juga di catatan kaki juga disebutkan bab al-mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Mawaqit itu artinya bentuk jamak dari miqat. Saya yakin ibu-ibu pernah mendengar istilah miqat. Miqat itu dikaitkan dengan waktu atau tempat.
waktu atau tempat yang telah ditentukan. Contoh misalnya kita katakan mikot itu ada dua macam kalau kaitannya dengan haji. Ada mikot zaman, ada mikot makan. Ada mikot yang kaitannya dengan zaman, waktu, dan ada mikot yang kaitannya dengan tempat. Contoh misalnya mikot yang kaitannya dengan waktu, haji orang bisa berangkat mulai dari bulan Syawal. Ya, bulan Syawal, setelah itu bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah. Dia sudah bisa berniat untuk haji tamattu itu sejak bulan Syawal. Nanti kemudian tinggal di sana di tanah suci sampai datang waktu haji. Itu kaitannya mikot dengan waktu. Ada kaitannya mikot dengan tempat. Ya, nanti ada batas-batasan seseorang itu boleh melaksanakan haji atau umrah, memasuki wilayah ini harus dalam keadaan ihram atau memakai pakaian ihram. Itu seperti mikot yang kita kenal kalau di Madinah itu ada Bir Ali, di Yaman itu ada Ya Lam, ya, dan ada juga mikot-mikot yang lainnya. Namun kalau kita membicarakan mikot di sini adalah waktu yang telah Allah tentukan untuk waktu-waktu sholat, untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang dimaksudkan dengan waktu di sini adalah waktu yang telah Allah tentukan. Maka orang yang sholat ini mesti melakukan sholat tersebut pada waktunya masing-masing. Tidak boleh dia mengerjakan sholat tadi di luar dari waktunya. Dia harus melaksanakannya tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya di sini maksudnya antara awal dan akhir. Waktu awal dan waktu akhir dia harus kerjakan di antara waktu tersebut. Tidak boleh dia mengerjakannya di luar waktu tadi. Jadi tidak boleh dari sebelum waktunya, tidak boleh juga melakukannya setelah waktunya itu berakhir. Nah, sekarang kita lihat hadis yang pertama yang membicarakan tentang masalah ini, yaitu mulai dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Hadis 148 150. 148 sampai 150 karena ada beberapa riwayat di sini. Ya. Disebutkan di sini dari Abdullah bin Amr, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Jadi bapaknya itu sahabat, anaknya Abdullah juga sahabat. Antara Amr dengan Abdullah ini selisih umurnya itu sekitar 10 tahun. Antara Amr dengan Abdullah itu selisih umurnya itu sekitar 10 tahun. Berarti memang bapaknya Amr ini menikah sangat-sangat muda. Nah, kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana zilur rajuli katulihi ma lam yahdur waqtul asri. Waktu zuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk sholat asar. Jadi waktu zuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir. Ini matahari di atas kepala ya ibu-ibu sekalian, matahari di atas kepala, kemudian turun bergeser ke barat. Waktu zuhur itu dimulai sejak matahari sudah tergelincir. Jadi awalnya matahari di atas kepala tergelincir ke arah barat. Kalau sudah mulai tergelincir dan itu waktu tadi koneksinya terputus waktu masih berada yang perbedaan usia 10 tahun. Oh iya, baik, saya ulang dari hadis Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Amr itu dengan anaknya Abdullah selisih umurnya itu 10 tahun. Amr dengan anaknya Abdullah itu selisih umurnya itu 10 tahun. Nah, di sini Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma itu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana zilur rajuli katulihi ma lam yahdur waqtul asri." Waktu sholat zuhur itu ketika matahari tergelincir. Yaitu ini sekarang matahari di atas kepala ibu-ibu sekalian,
tergelincir ke arah barat. Ya, tergelincir ke arah barat. Dan waktunya itu singkat sekali. Antara matahari itu di atas kepala dengan tergelincir ke arah barat itu singkat sekali. Nggak sampai 5 menit, nggak. Cuma sebentar saja. Maka ketika sudah tergelincir dan ketika itu sampai bayang-bayang seorang itu sama dengan tingginya, selama belum masuk waktu asar, maka itulah waktu zuhur. Sampai bayang-bayang seorang itu sama dengan tingginya. Nah, kalau kita bilang di sini selama belum masuk waktu sholat asar, berarti sholat zuhur dan sholat asar itu waktunya bersambung. Sholat zuhur dan asar itu waktunya bersambung. Kemudian waktu asri malam tasfarros syamsu. Dan waktu sholat asar selama matahari cahayanya belum menguning. Waktu sholat asar selama matahari itu cahayanya belum menguning. Jadi ya kira-kira kalau di Indonesia itu biasanya setengah jam sebelum matahari itu tenggelam, itu kita akan nampak atau lihat matahari itu menguning. Kemudian waktu salatil maghrib malam yagib syafaq. Waktu salat maghrib itu selama syafaq itu cahaya merah itu belum hilang. Berarti kalau cahaya merah itu sudah hilang, berarti sudah masuk waktu salat berikutnya, yaitu waktu salat isya. Wa waktu salatil isya'i ila nisfil lail awsat. Waktu salat isya yaitu hingga pertengahan malam. Pertengahan malam di sini bisa diberi catatan dihitung dari maghrib sampai subuh. Dihitung dari maghrib sampai subuh, dan nanti tengah-tengahnya itulah waktu ya sholat isya itu berakhir. Misalnya kalau maghribnya jam 6, subuhnya itu jam 4, berarti ada 10 jam perbedaannya maghrib ke isya. Maka tengah-tengahnya itu 5 jam. Maka tengah-tengahnya itu 5 jam. Maka sekitar jam 11 waktu sholat isya itu berakhir. Kemudian waktu sholatil subhi min tulu'il fajri malam tatlu isyamsu. Dan waktu sholat subuh dari terbit fajar subuh sampai matahari itu terbit. Dari terbitnya fajar subuh sampai terbitnya matahari. Lalu beliau katakan di sini rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada dalam riwayat yang lainnya wallahu min hadisi Buraidah fil asri, dan juga disebutkan dalam hadis Buraidah yang menceritakan tentang waktu sholat asar dan sinar matahari masih putih bersih, jadi belum menguning, maka selama itu masih sholat asar. Kemudian wa min hadisi Abi Musa, dan dari hadis Abi Musa dikatakan dan matahari masih tinggi. Wa syamsu murtafi'atun. Ini untuk waktu sholat asar tadi matahari masih tinggi, berarti belum menjelang tergelamnya matahari. Nah, berarti beberapa kesimpulan ibu-ibu sekalian bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama, ditetapkan waktu-waktu sholat sebagaimana disebutkan tadi. Dan di situ tadi disebutkan mulai dari sholat zuhur, lalu sholat asar, lalu maghrib, lalu isya dan subuh. Jadi sudah ditetapkan waktu-waktu sholat. Kemudian kalau kita lihat rinciannya untuk waktu sholat yang ada, yang pertama waktu sholat zuhur berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As di sini, waktu sholat zuhur ketika matahari tergelincir sampai dengan selama bayang-bayang seorang sama dengan tingginya. Dan ini nanti bersambung dengan waktu asar. Sampai dengan selama bayang-bayang seorang itu sama dengan tingginya, atau sampai bayang-bayang seorang itu sama dengan tingginya. Nah, itu waktu berakhirnya di situ. Kalau tinggi bayangan sudah sama dengan tinggi seseorang, itu berarti waktu sholat zuhur berakhir. Nah, kemudian waktu sholat asar, yang kedua waktu sholat asar itu mulai dari waktu sholat zuhur berakhir tadi sampai
matahari itu menguning. Artinya selama matahari itu masih tinggi atau selama matahari itu masih putih, sebagaimana riwayat yang lainnya tadi, maka masih waktu sholat asar. Namun di sini untuk waktu sholat asar sini nanti kita lihat ada waktu darurat sebenarnya. Ada waktu darurat, yaitu setelah matahari menguning tadi sampai matahari tenggelam. Sebagaimana kata Nabi SAW, man adraka raka'atan minal asri qabla an taghriba syamsu faqad adrakal asra. Siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asar, siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum matahari itu tenggelam, maka dia telah mendapatkan asar. Berarti di sini terjadi setelah matahari itu menguning di sini sampai matahari itu tenggelam, dan ini dikatakan oleh para ulama sebagai waktu darurat. Ya, jadi itu dikatakan waktu darurat. Tapi waktu pilihannya tadi, waktu ikhtiar atau waktu pilihannya dari panjang bayangan sama dengan tinggi seorang itu sampai matahari itu menguning. Dan di sini nanti ibu-ibu bisa pahami baik-baik, ini waktu darurat. Kalau untuk waktu asar di sini berlaku untuk orang-orang yang mengalami uzur, misalnya wanita haid yang baru suci pada waktu tersebut. Ya, wanita haid yang baru suci pada waktu tersebut, maka dia tetap melakukan sholat. Dia tetap melakukan sholat meskipun pada waktu darurat tadi. Itu ketika matahari itu menguning menjelang tenggelam, itu sampai tenggelam, dia tetap melakukan sholat asar. Dan sebagian ulama menyatakan sholat asar di sini nanti dijamak dengan sholat zuhur. Karena bagi orang yang punya uzur seperti wanita haid yang baru suci tadi, sholat zuhur dan asar itu dianggap jadi satu. Jadi dijamak ketika itu antara zuhur dan asar. Contoh lagi misalnya ada orang kafir yang baru masuk Islam di waktu tersebut, di waktu darurat tadi, maka dia melaksanakan sholat di waktu itu karena punya uzur. Contoh lagi ada orang yang tertidur baru bangun di waktu darurat tadi, maka dia melaksanakan sholat di waktu itu pula. Contoh lagi orang yang pingsan dan baru sadar ketika itu, dia kerjakan sholat saat itu juga. Jadi mereka sholat di waktu darurat walaupun matahari itu telah menguning. Dan waktu darurat ini dikatakan sebagai waktu ada bagi mereka, yaitu waktu yang dikerjakan pada waktunya. Mereka dianggap mengerjakan sholat pada waktunya karena waktu darurat ini adalah waktu bagi mereka. Nah, kemudian ada waktu ketiga lagi, yaitu waktu untuk sholat maghrib, yaitu mulai dari matahari tenggelam sempurna sampai matahari itu selama cahaya merah di ufuk barat itu belum hilang. Selama cahaya merah di ufuk barat itu belum hilang. Kalau sudah hilang berarti berakhir waktu sholat maghrib. Nah, sedangkan sholat isya nanti waktunya bersambung nanti dengan waktu akhir maghrib tadi, yaitu mulai dari cahaya merah di ufuk barat itu hilang sampai pertengahan malam. Jika telah sampai pertengahan malam, maka waktu sholat isya itu telah berakhir. Dan tadi saya sudah sebutkan, hitungannya pertengahan malam tadi mulai dihitung dari maghrib sampai subuh, maka tengah-tengahnya itu dikatakan pertengahan malam. Walaupun nantinya di sini ada perbedaan untuk waktu akhir sholat isya. Ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan itu sampai waktu subuh, dan ada lagi yang mengatakan akhir sholat isya itu sampai sulusul lail, yaitu sepertiga malam yang pertama. Namun pendapat yang paling tepat tadi dipilih oleh ulama Hambali, waktu sholat isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Kemudian dijelaskan pula di sini waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu mulai dari terbitnya fajar subuh, yaitu fajar shadiq, dan berakhir ketika matahari terbit.
Misalnya waktu subuh kalau di Jogja itu mulai dari jam 4 kurang 5, berakhirnya nanti jam 5 kurang 5 lewat seperempat, maka setelah waktu tersebut tidak boleh dilaksanakan sholat subuh. Setengah 6 sudah habis waktunya untuk sholat subuh. Kan 5 seperempat matahari sudah terbit. 4 kurang 5 berarti sudah habis juga sholat tahajud atau sholat witir. Tidak boleh lagi mengerjakan sholat tahajud atau witir lagi ketika itu. Nah, itu disebutkan tentang waktu-waktu sholat. Nah, kita lihat lagi waktu yang berikutnya lagi, dijelaskan lagi dalam hadis yang lain. Masih membicarakan tentang waktu-waktu sholat, yaitu diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami. Ia berkata, ini hadis nomor 151, 152, dan 153 kita baca. Di sini nanti membicarakan tentang waktu sholat pula, namun langsung dari apa yang terjadi di masa Nabi SAW. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya kana Rasulullah SAW yusallil asra summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wa syamsu hayyatun. Seusai Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar, salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya yang terletak di pinggir kota Madinah. Salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya yang terletak di pinggir kota Madinah. Dan saat itu matahari masih sangat panas terik. Saat itu matahari masih sangat panas terik. Beliau ketika itu di sini dikatakan wa kana yakrahun naum qablaha wal hadits wa kana yastahibbu ayu akhira minal isya. Kebiasaan Nabi SAW itu biasanya mengakhirkan juga sholat isya. Wa kana yakrahu nauma qablaha. Beliau itu tidak suka tidur sebelum isya. Wal haditsa ba'daha, tidak suka juga ngobrol-ngobrol setelah isya. Wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bis-sittina ilal mi'ati. Dan di sini dikatakan beliau pulang dari sholat subuh saat seorang dapat mengenali siapa yang duduk di sampingnya. Ketika subuh beliau membaca sekitar 60 hingga 100 ayat saat sholat subuh tadi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Jabir, adapun sholat isya terkadang beliau segerakan, artinya di awal waktu. Dan terkadang juga beliau akhirkan. Akhirkan tadi mendekati pertengahan malam berarti. Nah, jika beliau melihat orang-orang sudah berkumpul, maka beliau segerakan. Jika beliau melihat orang-orang sudah berkumpul, maka beliau segerakan. Dan jika beliau itu lihat orang-orang itu lambat berkumpul, maka beliau itu menundanya. Yaitu menunda sholat isya tadi. Dan sholat subuh beliau laksanakan ketika masih gelap. Salat subuh beliau laksanakan ketika masih gelap. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Abu Musa, beliau melaksanakan salat subuh ketika fajar. Itu ketika fajar itu menyingsing, sementara orang-orang itu hampir tidak mengenali satu dengan yang lainnya saat itu. Maka para jemaah sekalian, ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kesimpulan kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama tentang sholat asar. Tadi disebutkan salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya terletak di pinggir kota Madinah, berarti jauh dari Masjid Nabawi. Di saat itu matahari masih sangat panas terik. Artinya di sini faedah yang bisa kita ambil yang pertama, sholat asar dianjurkan untuk dikerjakan di awal waktu. Karena ketika sahabat tadi itu pulang sampai di pinggir kota Madinah, dia masih mendapati matahari itu sangat panas teriknya. Artinya di sini memang benar-benar ketika itu yang didapati ya sholat asar itu di awal waktu. Kemudian faedah yang lainnya lagi,
untuk sholat isya, Nabi SAW, faedah yang kedua dari hadis ini, waktu sholat isya Nabi SAW itu kadang mengakhirkannya. Waktu sholat isya kadang Nabi SAW itu mengakhirkannya, diundur dari awal waktu. Namun tadi ada penegasan dari hadis Jabir, Nabi SAW itu mengundurnya ini dengan memperhatikan jamaah. Maka imam juga nanti seperti ini. Imam itu kapan mendahulukan waktu sholat isya dan kapan mengundurnya, ini juga memperhatikan jamaah. Kadang mengerjakannya di awal waktu ketika jamaah sudah siap, kadang mesti mengundurnya ketika melihat jamaah itu belum siap, seperti dikatakan dalam hadis Jabir tadi. Jika beliau melihat orang-orang sudah berkumpul, maka beliau segerakan sholat isya. Dan jika beliau itu melihat orang-orang itu belum berkumpul, maka beliau pun menundanya. Jadi mendahulukan atau mengakhirkan sholat isya ini dilihat dari kondisi jamaah bagaimana. Dan faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan imam itu harus memperhatikan kondisi jamaah. Sehingga di sini kita bisa ambil kesimpulan kapan iqomah itu dikumandangkan. Ini sebenarnya tidak mesti pakai aturan jam seperti ada jam-jam digital yang ada di masjid-masjid. Menetapkan nanti sholat zuhur nanti 10 menit, kemudian baru azannya dan iqomahnya jaraknya 10 menit, asar juga 10 menit. Tidak mesti seperti itu. Namun imam nanti punya pertimbangan dengan melihat kondisi jamaah. Lihat jamaah sudah siap, maka dia kerjakan sholat tadi. Atau dia ada pertimbangan undur sedikit untuk sholat subuh misalnya, karena jamaah butuh persiapan lebih panjang, mungkin undurnya sampai 25 menit sampai 30 menit karena ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, terutama untuk sholat subuh berat sekali. Juga di sini kita lihat sholat isya, Nabi SAW memperhatikan kondisi jamaah semacam itu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, dimakruhkan tidur sebelum isya. Dimakruhkan tidur sebelum isya dikarenakan nanti seseorang itu lalai dari mengerjakan sholat berjamaah atau lalai dari mengerjakan sholat isya. Kalau dia sudah dalam keadaan tertidur semacam itu sebelum isya, mau bangun untuk sholat isya nanti pas jam 7 misalnya, aduh saya sudah dalam keadaan capek, lanjut aja lah tidur. Nanti terjadi seperti itu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, dimakruhkan pula begadang dan ngobrol-ngobrol ba'da isya. Dimakruhkan untuk begadang dan ngobrol-ngobrol ba'da isya, terutama untuk hal yang tidak perlu. Karena seperti ini akan membuat seorang banyak ngobrol, banyak begadang di saat sholat isya telah dilaksanakan. Setelah isya itu banyak seperti itu kegiatannya, maka nantinya dia lalai dari sholat malam, juga lalai dari sholat subuh. Adapun di sini yang dimaksudkan ngobrol-ngobrol tadi setelah isya, yang dimaksudkan yang terlarang itu adalah untuk pembicaraan yang mubah. Sedangkan kalau pembicaraannya itu pembicaraan yang haram, maka jelas hukumnya haram. Namun tadi untuk yang mubah, kita itu banyak ngobrol setelah isya, ya itu baiknya dihindari. Namun kalau waktunya itu setelah isya dihabiskan dengan perbuatan yang haram, jelas diharamkan. Maka beliau di sini singgung, dan ini kami jelaskan dari penjelasan Syekh Abdul Al-Fauzan yang melihat di keadaan di Arab langsung, ibu-ibu yang ada di Oman juga mungkin melihat keadaan semacam ini. Orang-orang kita di sana itu biasanya begadang. Orang-orang muslim yang ada di sana itu begadang sampai tengah malam. Acara-acara mereka untuk manten saja, untuk pesta-pesta nikah aja sampai tengah malam. Kemudian ditambah lagi dengan alat-alat musik, duduk lagi dengan kemaksiatan, dengan kefasikan saat itu. Ya, ini yang tercela juga. Apalagi sampai nambah lagi dengan berjudi di malam harinya, sampai nambah lagi dengan minum-minuman keras, atau dengan obrolan-obrolan yang tidak manfaat, atau sampai obrolan yang haram. Nah, ini jelas sangat-sangat tidak dibolehkan. Adapun seorang itu begadang untuk thalabul ilmi, untuk nulis, atau ada untuk menyambut tamu, atau berdialog, berdiskusi dengan keluarga, atau ada maslahat dengan kaum muslimin, amar ma'ruf nahi mungkar, atau mungkin ada pengajian di malam hari yang butuh dihadiri karena cuma mungkin di malam hari saja. Ya, selama aman dan tidak melalaikan dari kewajiban-kewajiban, maka itu dibolehkan.
Kemudian faedah yang lainnya lagi, dianjurkan untuk menyegerakan sholat subuh. Kalau tadi disebutkan Nabi SAW itu ketika pulang, ya kalau dalam hadis yang pertama dari Abu Barzah, ketika pulang itu sudah melihat orang-orang yang ada duduk di sampingnya. Berarti sudah terang. Namun dalam hadis yang lainnya disebutkan masih gelap. Dan ketika berangkat untuk sholat subuh juga keadaannya masih gelap. Berarti sholat subuh itu dianjurkan di awal waktu pula. Dan kalau disebutkan tadi sampai berakhirnya itu nanti sampai mengenal orang-orang yang duduk di sampingnya, berarti sudah terang, menunjukkan bahwasanya dianjurkan sholat subuh itu dibuat bacaannya itu panjang. Hanya 2 rakaat namun dibuat bacaannya itu panjang. Apalagi bacaan ketika sholat subuh itu diperhatikan oleh malaikat, di mana Allah katakan wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ingatlah untuk sholat subuh itu benar-benar diperhatikan dihadiri oleh para malaikat. Maka dianjurkan berarti tadi untuk memperlama bacaan, juga memperlama zikir-zikir yang ada ketika sholat subuh. Karena Nabi SAW datang di awal waktu, namun ketika pulang itu keadaan sudah terang, berarti memang waktu pelaksanaannya itu lama. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas untuk kesempatan kali ini dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, ia berkata, ini tentang sholat maghrib, kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah SAW fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablihi, muttafaqun alaihi. Kami melaksanakan sholat maghrib bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat, salah seorang dari kami pulang dan ia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah yang ia panahkan. Kami ulang, kami melaksanakan sholat maghrib bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat, salah seorang dari kami pulang dan ia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah yang ia panahkan. Kami melaksanakan sholat maghrib bersama Rasulullah SAW. Dan selesai sholat, salah seorang dari kami pulang dan ia masih melihat tempat jatuhnya anak panah yang ia panahkan. Berarti keadaannya itu masih terang untuk sholat maghrib. Maka kesimpulannya yang bisa kita ambil dari hadis ini, disyariatkannya mengerjakan sholat maghrib di awal waktu. Kemudian yang kedua, kalau mengerjakan di awal waktu disyariatkan berarti bacaannya tidak panjang-panjang untuk sholat maghrib. Karena ketika pulang keadaannya masih terang, artinya masih bisa melihat ada anak panah yang jatuh, belum gelap sempurna. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kalau kita katakan sholat maghrib waktunya singkat seperti itu, tetap masih disyariatkan sholat qobliyah maghrib. Sebagaimana riwayat-riwayat yang lain yang mendukung hal ini, juga masih ada ba'diyah maghrib. Dan tetap sholat maghrib itu ada di awal waktu dan di akhir waktu itu ada. Tidak seperti pendapat sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwasanya sholat maghrib itu adalah sholat yang hanya dilakukan satu waktu saja. Sehingga di sebagian tempat, misalnya di wilayah timur Indonesia, itu biasanya kalau untuk sholat maghrib itu antara azan dan iqamah tidak ada selang waktu, tidak ada jeda waktu. Karena mereka menganggap, sebagian ulama Syafi'iyah menganggap sholat maghrib itu waktunya cuma satu, yaitu ketika seorang itu memakai baju, kemudian berwudu, kemudian berangkat ke masjid, kemudian sampai melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, maka waktunya selesai. Maka dianggap maghrib satu waktu. Namun yang tepat, sebagaimana riwayat-riwayat yang ada tadi menunjukkan bahwasanya waktu sholat maghrib itu tetap ada awal waktu dan ada akhir waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji sampai hadis 154 tadi. Monggo selanjutnya bisa tanya jawab jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Monggo silahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya, apakah disunahkan kalau sholat Isya itu diakhirkan? Nah, tadi kalau kita lihat Waktunya gitu. Rasulullah SAW itu sering memang mengakhirkan. Namun untuk pendapat yang paling bagus kita katakan sholat Isya itu dikerjakan di awal waktu atau di akhir waktu, tergantung dari kondisi jamaah. Kalau jamaah sudah hadir maka kita kerjakan di awal waktu. Kalau jamaah belum hadir kita kerjakan di akhir waktu. Ya, namun tetap sholat di awal waktu itu lebih bagus daripada kita menunda-nundanya. Apalagi kebiasaan kita kalau sholat Isya itu biasanya pingin cepat karena ingin istirahat. Jadi seperti itu yang diperhatikan. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya kalau ibu-ibu kan sholatnya di rumah, Iya. jadi tidak berjamaah gitu. Jadi yang lebih baik gimana ya Ustaz? Yang lebih baik di awal waktu saja. Oh iya. Karena kita kembali kepada hadis yang sifatnya umum, sholat Isya itu di awal waktu. Ada lagi? Yang lebih baik di awal waktu saja. Karena kita kembali kepada hadis yang sifatnya umum, sholat Isya itu dimulai. Ada yang mau nanya belakang? Ya Ustaz, kalau kadang-kadang kita ada kajian yang Ustaz ya, karena perbedaan waktu di Indonesia dengan di Oman, memang agak sulit memilih waktu kapan untuk kajian, misalnya telekonferensi seperti itu. Jadi apakah diutamakan kajiannya diselesaikan dulu atau dipotong dulu sholat dengan resikonya nanti ustadznya kemalaman gitu di sana. Ustadznya kemalaman. Nah, di sini tinggal timbang-timbang saja ustadznya. Iya, ustadznya mau kemalaman enggak? Tergantung dengan ustadznya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya pertimbangannya nanti jadi tergantung dengan ustadznya nantinya seperti ini. Kalau mau kerjakan di awal waktu lebih bagus untuk ini, menundanya juga bisa. Mungkin kalau kondisi ini kalau ustadznya terlalu malam misalnya, maka bisa menunda sholat Isya nanti setelah kajian. Wallahu a'lam. Ya. Halo. Iya, ya. Ini karena suaranya kita sambungkan dengan Facebook, karena suaranya lebih jelas dengan Facebook, jadi ada delay Ustaz. Jadi tergantung dengan yang seperti ini. Kalau mau kerjakan di awal waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, ini ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah suka melakukan sholat subuh di saat seseorang masih dapat mengenal orang yang duduk di sampingnya. Lalu ada hadis lain menurut Muslim dari Abu Musa, beliau menunaikan sholat subuh pada waktu fajar terbit di saat orang-orang hampir tidak satu sama lain. Mana yang benar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dua hadis tersebut tidak bertentangan. Sebenarnya dua hadis tersebut tidak bertentangan.
Kalau hadis dari Abu Musa itu membicarakan tentang beliau melaksanakan sholat subuh ketika fajar menyingsing. Berarti melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Sedangkan hadis dari Abu Barza itu menjelaskan ketika pulang beliau dapat melihat siapa duduk di sampingnya. Berarti itu ketika sholat subuhnya sudah berakhir. Berarti antara waktu awalnya dan waktu beliau itu selesai sholat subuh sangat lama. Ini menunjukkan bahwasanya yang ada sholat subuh berarti panjang. Tidak menunjukkan bahwasanya mengerjakannya itu ketika sudah dalam keadaan terang. Hadis Abu Barza dengan hadis Abu Musa tidak bertentangan seperti itu. Jadi Abu Musa itu menjelaskan tentang waktu awal beliau itu kerjakan, sedangkan hadis Abu Barza menjelaskan tentang akhirnya telah selesai itu saat sudah terang. Oh, berarti lama sekali mengerjakannya semacam itu. Nah, itu sebagai jawaban. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau tanya, kalau misalnya ini saya mau konfirmasi aja, kalau misalnya sholat saya ketinggalan, misalnya sholat zuhur di waktu asar di jamaah, itu apakah saya mengerjakan zuhurnya dulu baru asar atau asarnya dulu baru zuhur? Terima kasih Ustaz. Taib. Sholat zuhur dan sholat asar ingin dijamak di waktu asar. Pertama kita bahas dulu, kalau sholat zuhur dan asar kerjakan di waktu asar berarti ini bentuk sholatnya itu adalah jamak. Dan jamak ini tetap memperhatikan mana sholat yang dikerjakan terlebih dahulu sesuai dengan urutan sholat. Kalau zuhur dan asar berarti kerjakan zuhur dulu baru asar. Maka sholatnya ketika waktu asar juga demikian, ketika kita takhirkan, yaitu melakukan sholat jamak takhir, maka lakukan sholat zuhur dulu baru asar, meskipun itu adalah waktunya di waktu asar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu darurat yang untuk boleh sholat kan wanita haid yang sudah bersih, terus sudah itu orang yang pingsan baru sadar, orang yang ketiduran sama yang mu'alaf ya ketika dia mengucapkan syahadat, terus ketika waktunya sholat terus kan dia sholat. Misalnya si mu'alaf ini dia belum bisa sholat seperti itu, terus bagaimana Pak Ustaz? Taib. Nah, kalau mu'allaf tadi dia berarti belum bisa sholat itu bagaimana? Cukup diajarkan saja, kalau ini keadaan darurat seperti itu, matahari sudah menguning sampai mau tenggelam, cukup ada yang mimpin saja nuntun dia, satu. Kemudian yang kedua, wajibnya itu cuma baca Al-Fatihah saja sambil bertakbir dan pindah gerakan ke ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud sampai seterusnya sampai terakhir. Kalau ada yang bisa nuntun, artinya dia baca, ada yang baca misalnya bacaan tahiyat, at-tahiyatulillah. Nah, nanti dia ikuti juga. Nah, ini mungkin bisa dilakukan. Itu tidak masalah seperti itu. Dan yang wajib di sini kan kita cuma penuhi rukun-rukun. Jadi gerakan-gerakannya dipenuhi semua. Rukun-rukun itu ada Al-Fatihah. Kalau baca bacaan ruku, sujud itu tidak sampai sunnah kalau menurut mazhab Syafi'i. Cuma nanti pada saat tahiyat akhir saja, nanti tahiyatnya nanti dia baca. Ya, kalau tahiyat awal juga cuma sampai bacaan syahadat. Atau bisa sampai ke Allahumma sholli ala Muhammad saja, sudah. Nah, pokoknya yang wajib-wajib ini bisa ada yang nuntun. Ada yang baca at-tahiyatulillah, terus dia ikuti untuk membaca seperti itu pula. Jadi bisa dilakukan semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, sepertinya sudah waktunya untuk kita akhiri kajian pagi ini. Silahkan Ustaz untuk ditutup kajiannya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas untuk kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita terus dibekali ilmu dan amal. Dan tadi kita bahas tentang waktu-waktu sholat, bisa diperhatikan waktu-waktu sholat tadi sehingga benar-benar ibadah kita bisa kita lakukan tepat waktu. Ya demikian, mudah-mudahan penuh berkah bagi semuanya dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah untuk terus beramal soleh dan dimudahkan untuk senantiasa istiqomah dan diberikan akhir hidup yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Demikian kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.